Singkat cerita, Mina mengungkapkan kepada Daigil agar dirinya mencari wanita lain. Alasannya sekarang ia bukan wanita yang solehah, melainkan wanita yang kotor. Namun Daigil menyangkalnya dan mengatakan bahwa wanita yang pantas untuk dirinya adalah Mina. Mendengarkan hal itu, Mina sangatlah senang. Lantas Mina menceritakan masa lalunya, kenapa ia bisa sampai seperti ini. Dulunya Guangchul sang kakak dijebak oleh Dongsik dan Slamet, sehingga Guangchul memiliki hutang yang banyak, sampai-sampai Mina juga terkena imbasnya sebagai pertukaran. Guangchul yang mengetahui hal tersebut pun erosi, lantas membunuh salah satu bawahan Dongsik, sehingga atas perbuatannya sendiri dirinya harus mendekam di penjara. Di sisi lain, Dongsik yang mengetahui bahwa Mina telah dibebaskan oleh Slamet, lantas Dongsik memerintahkan Slamet untuk mencari Mina kembali dengan ancaman, jika Mina tidak kembali maka kedua bola mata milik Slamet akan dicongkal dan tempat perjudiannya akan ditutup. Mampus. Sementara itu, Daigil dan Mina sedang bersenang-senang menikmati kebersamaan mereka. Tak lama kemudian datang seorang bawahan Dongsik untuk menjemput Mina kembali. Melihat hal itu, Daigil, Guang, dan Mina melarikan diri. Namun nahasnya orang tersebut sangatlah kuat. Untuk mengatasi hal itu, Guang mengorbankan dirinya agar Daigil dan Mina bisa kabur dengan cara ia mendorong orang tersebut beserta dirinya jatuh dari ketinggian sehingga Guang tewas di TKP. Singkat cerita, Daigil dan Mina merencanakan sesuatu untuk membuat anggota Gojang bangkrut. Selain itu, Daigil juga berniat untuk balas dendam. Dalam rencana itu pula, ia meminta bantuan dari Park dan Jun, di mana mereka adalah ahli dalam penyusunan penjebakan serta ahli mencari informasi. Kemudian rencana dimulai pertama adalah membuat orang yang bernama Madam Song bangkrut. Cara yang mereka lakukan adalah Mina dan Park berjudi dengan taruhan yang sangat besar yang mengakibatkan Madam Song berhutang banyak. Di hari berikutnya, Mina akan berjudi dengan Direktur Seo. Saat sebelum permainan dimulai, Daigil yang mengetahui Seo akan curang, lantas Jun menukar kartunya dengan kartu milik Daigil yang telah diatur sedemikian rupa. Dan alhasil Seo berhutang banyak dalam perjudian tersebut. Di situ pula Gojang tidak membantu Seo dikarenakan dulunya Seo telah berkhianat kepadanya. Gojang mendapatkan informasi tersebut dari Daigil. Bukan hanya itu, ternyata Daigil telah menyuap Madam Sung juga. Jadi semua ini telah diatur sesuai rencana untuk menjatuhkan semua bawahan Gojang yang telah berkhianat kepadanya dan Gojang. Setelah semuanya selesai, berikutnya Daigil bekerja sama dengan Wu untuk menjebak Dongsik dengan cara menempelkan pelacak ke mobil Dongsik. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak di mana Dongsik menyimpan uangnya. Setelah mengetahui lokasi dari penyimpanan uang Dongsik, lantas tim Daigil mengambil sebagian uangnya dan sebagian lagi dipublikasikan ke publik. Dengan itu, Dongsik sekarang menjadi buron. Setelah semua selesai sesuai rencana, Daigil dan Mina menemui Wu untuk memberikan bayarannya atas pekerjaannya tempo hari. Namun waktu itu Wu cemburu kepada Mina karena Mina telah merebut Daigil dari dirinya. Karena sakit hati, lantas Wu bekerja sama dengan Dongsik untuk menghancurkan Daigil dan Mina. Cara yang mereka lakukan adalah menyandera Park dan Jun sebagai pertukaran uang. Mengetahui hal tersebut, Daigil pergi ke tempat di mana mereka disandra dengan membawa sejumlah uang tebusan. Di sana ia berhasil menyelamatkan Park dan Jun, bahkan ia juga sempat membakar uang tebusannya. Karena cara yang dilakukan Dongsik sangatlah tidak berperi kemanusiaan. Melihat uangnya terbakar, Dongsik bergegas memadamkannya, namun tak disangka uang tersebut ternyata uang palsu. Atas kejadian itu, Dongsik mengejar Daigil dan terjadilah kejar-kejaran di jalan. Sampai akhirnya Dongsik menabrak mobil dari Daigil dan kemudian ia mengambil uangnya kembali. Setelah mendapatkan uang tersebut, lantas ia berniat akan pergi ke luar negeri. Tapi sebelum itu dia dikhianati oleh Wu yang ternyata Wu bekerja sama dengan Slamet. Namun di saat perjalanan akan pulang, Slamet juga mengkhianati Wu dan membawa semua uangnya kabur. Jadi di sini saling mengkhianati. Singkat cerita, akhirnya Mina kembali tersadar di RS, namun kabar buruknya ia mengalami keguguran atas kecelakaan tempo hari. Hal itu membuatnya mengsedih. Namun yang paling mengsedih di sini adalah Daigil dan kakaknya, apalagi kakaknya baru saja terbebas dari penjara. Di sisi lain, Dongsik yang akhirnya tersadar di tempat pembuangan sampah pun sangatlah marah dan ia menghampiri Wu untuk mengambil uangnya.
yang ternyata uangnya telah dibawa kabur oleh Slamet ke tempat pamannya yang tak lain adalah Agui. Adegan berpindah saat Agui membuka koper yang dibawa Slamet. Agui menemukan sebuah pelacak yang berarti sebentar lagi Agui akan kedatangan tamu. Benar saja, tak berselang lama Daigil dan Guangzhou datang dengan tujuan ingin membunuh Dongsik. Tak berselang lama kemudian Dongsik datang untuk mengambil uangnya yang telah diambil oleh Slamet. Jadi kesimpulannya, Daigil datang ke tempat Agui karena alat pelacaknya dan tahunya yang membawa uang adalah Dongsik. Namun ternyata yang membawa adalah si Slamet. Sedangkan Dongsik datang ke Agui karena dia tahu bahwa Slametlah yang membawa uangnya dan pasti ia akan pergi ke kediaman Agui. Di sini terjadi perdebatan panas dan percekcokan di mana Daigil menginginkan kepala Dongsik dengan atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Sedangkan Dongsik ingin uangnya kembali beserta kepala Daigil. Di sini Agui menawarkan bagaimana jika masalah perjudian diselesaikan dengan berjudi, di mana taruhannya yang menang berhak membawa semua uangnya dan membunuh yang kalah, sedangkan yang kalah akan pergi ke neraka. Begitulah kira-kira. Singkat cerita, keesokan harinya Dongsik beserta Wu dan Daigil yang ditemani Mina bersama dengan Guangzhou tiba ke tempat Agui untuk menunaikan perjudian terakhir. Sebelum permainan dimulai, Agui memberi kesempatan kepada mereka untuk memberi aturan sendiri di mana dalam permainan tersebut siapapun yang terbukti curang akan dipotong tangannya, sedangkan untuk para wanita akan disebadani alias disetubui. Lalu Dongsik memberikan saran agar mereka bermain secara telanjang, serta Wu memberikan syarat untuk bermain dengan kartu baru yang telah ia bawa dan setiap permainan akan selalu ganti kartu. Lalu permainan pun dimulai. Awal perjudian berlangsung dengan sangat aman. Akan tetapi Daigil menyadari sesuatu bahwa kartunya tersebut tembus pandang, terbukti dari Dongsik yang selalu menang, di mana Dongsik menggunakan kacamata khusus untuk mengetahui apa di balik kartunya. Di situasi tersebut Agui yang telah berpengalaman juga menyadari dan alhasil Wu diusir dan dinikmati oleh bawahan Agui. Dan di saat itu pula Daigil meminta Dongsik untuk melepas kacamatanya. Namun Dongsik menolaknya, bahkan ia meminta pertukaran untuk bisa melepas kacamatanya. Karena hal itu Daigil tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kecurangan sebelumnya, Agui mengganti kartu dengan kartu yang biasa digunakan agar tidak ada lagi yang curang. Di sela-sela permainan, Agui mengungkit tentang Guang yang mana dirinya lah yang telah memotong tangannya dengan permainan ini. Mendengar akan hal itu, Daigil pun erosi dan berniat akan curang dengan cara mengambil lebih kartu dan menyembunyikan kelebihan kartunya di celana dalam Mina. Namun Agui berpengalaman cukup lama di bidang percurangan, pertipuan, dan perjudian, mengetahui dengan sangat mudah bahwa Daigil telah melakukan kecurangan. Lalu Agui menutup salah satu kartu yang belum terbuka dan di sini ia bertaruh kepalanya bahwa Daigil telah mengatur kartunya agar mendapat nilai yang lebih tinggi, sedangkan untuk kartu yang dibagikan ke yang lain akan bernilai lebih rendah. Permainan sangat memanas saat Dongsik juga bertaruh semuanya bahwa jika ada kartu di celana dalam Mina. Dan di situasi ini membuat Daigil terpojok. Namun sebelum membuka kartu tersebut, Daigil mengatakan bahwa dulunya yang memotong jari tangan Agui adalah murid dari Mr. Pyong yang tak lain adalah pamannya sendiri yang bernama Goni. Mendengar hal tersebut, Agui sangat terkejut dan itu mengingatkan atas kekalahan dirinya dulu dengan Goni. Lantas saat kartunya dibuka, benar saja kartu yang dimiliki Daigil tidaklah seperti perkiraan Agui, melainkan nilai dari kartu milik Daigil justru lebih kecil. Di mana hal ini sama dengan kejadian dulu Goni mengalahkan Agui, di mana kartu besar bisa dikalahkan dengan kartu kecil. Sedangkan di celana dalam Mina tidak ada kartu apapun. Sehingga Daigil tidak terbukti curang, namun di sini Agui dan Dongsik tidak memenuhi janjinya. Bahkan mereka meminta selamat untuk menembak Daigil. Namun tak disangka Guangzhou dengan sigap mengshotgunkan tangan selamat hingga tangannya putus. Lalu terjadi kekacauan yang mana Dongsik mencoba membunuh Daigil. Namun secara mengejutkan lagi Guangzhou berhasil membunuh Dongsik dengan shotgunnya. Namun nahasnya Guangzhou juga mendapatkan luka tembak di perutnya. Saat situasi telah tenang, mereka bertiga bergegas pulang, bahkan mereka tidak membunuh Agui entah apa alasannya. Namun di sini Guangzhou mengancam Daigil dan Mina untuk tidak mengikutinya serta Guangzhou kabur membawa semua uangnya.
Tak lama kemudian ada berita yang mengabarkan ada seorang pria yang kecelakaan dengan membawa uang yang bertebaran yang tak lain itu adalah Guangzhou. Film ini diakhiri di mana Daegil dan Mina mendapatkan surat dari Guangzhou. Isi suratnya tersebut menunjukkan letak keberadaan uang yang telah disimpan oleh Guangzhou sebelumnya, di mana Guangzhou berpesan agar mereka menggunakan uang tersebut untuk kehidupan mereka mendatang. Dan film pun selesai. Pesan dari film tersebut adalah jangan curang saat judi. Saya Usrak mewakili tim dari Rapon mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.